Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video part keempat ini, kita masih membahas besaran-besaran pada gerak lurus. Besaran gerak lurus yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang percepatan dan perlambatan. Ketika kita naik motor misalnya, seringkali kecepatan kita selalu berubah-ubah, baik besarnya, arahnya, atau mungkin bisa kedua-duanya, besar dan arahnya yang berubah. Kalau misalkan kecepatan kita ketika naik motor tadi selalu tetap, bisa-bisa nabrak kita nanti kan. Nah, perubahan ini sebenarnya terjadi karena apa? Karena kita mengalami yang namanya percepatan. Oh, berarti percepatan itu apa? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan setiap satuan waktu. Nah, kalau kita tulis, berarti percepatan itu adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. Karena percepatan kita di setiap selang waktu itu bisa jadi berbeda, maka kita pakai istilah yang namanya percepatan rata-rata. Yang A, percepatan rata-rata. Kita geser ke atas, percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata ini jadi percepatan rata-rata ini merupakan perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Nah, dibagi selang waktu, percepatan rata-rata sama dengan perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Berarti kalau kita mau tuliskan secara matematis, percepatan rata-rata atau kita simpulkan dengan A kecil terus ada tanda bar, ini adalah percepatan rata-rata. Sama dengan perubahan kecepatan itu berarti kan delta V dibagi dengan selang waktu atau perubahan waktu, berarti delta T. Nah, kalau mau kita tuliskan lagi delta V berarti selisih, berarti kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal, per delta T berarti selisih waktunya, perubahan waktunya berarti T akhir dikurangi T awal. Kalau kecepatan tadi satuannya itu adalah meter per sekon, sedangkan kalau percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Kemudian apabila dalam selang waktu delta T yang sama, benda ini mengalami perubahan kecepatan yang sama, maka benda tersebut dikatakan mengalami percepatan tetap. Jadi percepatannya tetap. Kalau saya buat dalam bentuk grafik, maka grafik percepatan tetap akan tampak seperti pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah grafik percepatan tetap. Dari grafik ini, setiap selang waktu 1 detik, lihat ini, detik ke 0 sampai 1 berarti detik ke 1, kemudian detik kedua berarti kan delta T nya berapa? 1 sekon, 1 sekon, 1 sekon, 1 sekon terus. Ini adalah delta T nya, delta T, ketika delta T dan seterusnya. Berarti delta T nya berapa? 1 sekon, 1 sekon, 1 sekon ya. 1 kurangi 0, 2 kurangi 1, 3 kurangi 2, 4 kurangi 3, 5 kurangi 4 dan seterusnya. Di sini kalau kita perhatikan pada kecepatannya, lihat, ketika detik ke 0, kecepatannya juga 0. Ketika detik ke 1, kecepatannya 2. Detik kedua, kecepatannya 4. Lihat, selalu bertambah 2 meter per sekon. 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. 6 tambah 2, 8. 8 tambah 2, 10. Jadi inilah yang dikatakan apa? Percepatannya tetap. Perubahan kecepatan setiap selang waktu yang sama, dia selalu tetap. Nah, itu namanya percepatan tetap. Itu ya. Sedangkan yang ini tadi adalah percepatan rata-rata. Ini tadi adalah gambar atau grafik percepatan tetap. Oke, di sini kita ada contoh soal. Contoh soal. Ada sebuah balok dilepaskan dari keadaan diam pada sebuah bidang miring.
Dalam selang waktu 5 sekon, kecepatan balok menjadi 4 meter per sekon. Tentukan percepatan rata-rata yang dialami oleh balok. Nah, kalau kita tuliskan besaran-besaran yang ada, berarti diketahui balok dilepaskan dari keadaan diam, berarti V0-nya sama dengan 0 meter per sekon. Dalam selang waktu 5 sekon, berarti delta T-nya itu adalah 5 detik 5 sekon. Kecepatan balok menjadi 4 meter per sekon. Berarti kecepatan V1 sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah percepatan rata-rata. Ditanya percepatan rata-rata. Nah, tadi percepatan rata-rata, kita jawab percepatan rata-rata itu sama dengan delta V dibagi dengan delta T. Berarti sama dengan delta V, V1 min V0 dibagi dengan delta T. Sama dengan V1-nya berapa? 4. V0, 0 dibagi dengan delta T, 5. Berarti sama dengan 4 per 5. Sama dengan 0,8 meter per sekon kuadrat. Nah, gampang sekali kan? Oke. Itu tadi kalau percepatan rata-rata. Artinya dalam selang waktu tertentu dengan delta T sekian detik atau sekian waktu. Sekarang bagaimana kalau kita ingin menentukan percepatan pada suatu titik atau pada saat tertentu? Nah, ini namanya apa? Sama dengan di kecepatan ada istilah kecepatan sesaat. Nah, berarti di percepatan ada juga percepatan sesaat. Sama dengan kecepatan sesaat pada video part sebelumnya, percepatan sesaat itu adalah percepatan sesaat ini adalah perubahan kecepatan ketika selang waktunya sangat singkat. Jadi ketika delta T-nya mendekati 0. Ketika delta T-nya mendekati 0. Berarti kalau kita nyatakan secara matematis, percepatan sesaat itu kita simbolkan sebagai AS, percepatan sesaat itu sama dengan limit delta T mendekati 0 dari delta V per delta T. Atau kita bisa juga pakai rumus yang tadi, perubahan kecepatan tiap satuan waktu, di mana selang waktunya atau delta T-nya itu sangat kecil. Nah, berarti ini adalah rumus untuk percepatan sesaat. Untuk menghitungnya sama dengan di kecepatan sesaat, ada 3 metode. Nah, di sini juga ada, bisa pakai 3 metode tadi. Untuk menghitung AS atau percepatan sesaat, itu kita bisa pakai cara yang pertama apa ya tadi ya? Intuisi. Dikira-kira. Terus cara yang kedua bisa pakai diferensial atau turunan ya. Dan yang ketiga bisa pakai metode grafis atau grafik. Nah, bisa pakai 3 cara ini. Sebagai contoh soal, pada video part ketiga ada contoh soal seperti ini. Nah, posisi sebuah sepeda dinyatakan oleh X bersama X-nya sekian, dengan X dalam meter dan T dalam sekon. Yang pada video part ketiga itu tadi kan kita menghitung kecepatan sesaat saat T-nya 1 sekon. Nah, sekarang dengan soal yang sama ini, pertanyaannya kita ganti. Berapa besarnya percepatannya pada saat T-nya 1 sekon? Oke, paham ya? Kalau di part ketiga tadi kita menentukannya pakai cara intuisi dan diferensial. Nah, caranya persis sama, intuisi pun sama. Jadi, bisa kalian coba dengan menggunakan cara intuisi atau diferensial. Nah, sebagai contoh di sini saya pakai cara yang diferensial karena yang paling mudah. Ingat tipsnya kalau ketemu soal seperti ini, artinya persamaan posisi dari suatu benda. Jadi posisi suatu benda itu masih dalam berupa persamaan. Kayak gitu. Persamaannya apa di sini? Persamaan posisinya itu adalah 2T kuadrat ditambah
5T min 1. Nah ini persamaan apa ini? Persamaan posisi. Masih ada TT-nya gitu, persamaan posisi. Nah tipsnya gini, tips kalau misalkan, jadi kan ada 3 besaran tadi, posisi, terus ada kecepatan, terus ada percepatan. Kalau kita ingin menentukan kecepatan dari persamaan posisi, berarti ke sini mencari kecepatan dari persamaan posisi, maka caranya adalah kita pakai diferensial atau turunan. Kemudian dari kecepatan, kalau kita sudah tahu persamaan kecepatannya, ingin mencari persamaan percepatannya, berarti kita turunkan lagi diferensial atau turunan. Sekarang kalau dibalik seperti ini, kita sudah tahu percepatannya, terus ingin menentukan kecepatannya, menentukan persamaan kecepatannya, berarti cara apa? Ada yang namanya nanti di matematika itu ada integral. Di sini cuma sekedar saya kenalkan dengan nama integral. Nanti lebih detailnya, lebih lengkapnya itu akan dibahas di mata pelajaran matematika. Terus kalau misalkan kita ingin menentukan persamaan posisi dari persamaan kecepatan, berarti diintegralkan lagi. Integral. Itu ya. Terus sama seperti di video sebelumnya, kalian sudah saya kenalkan dengan diferensial atau caranya menurunkan bagaimana. Ingat, kalau misalkan ada suatu persamaan, misalkan persamaan X masih terhadap waktu, itu kan sama dengan AT pangkat B misalkan. Berarti kalau mau menurunkan, turunannya itu adalah, penulisannya itu adalah dx per dt. Berarti sama dengan turunannya ini, turunan dari persamaan X, yaitu AT pangkat B, itu adalah A dikali B-nya ditaruh di depan, dikali T pangkat B dikurangi 1. Loh, gampang kan? A kali B, T pangkat B min 1. B-nya dikurangi 1, B-nya majukan dulu, terus B-nya dikurangi 1. Sedangkan kalau namanya integral, jadi sekarang dibalik, kalau ingin mengetahui kecepatan, ingin mengetahui posisi dari kecepatan. Nah, misalkan gini. Ini kita balik cara integral. Berarti integral dari integral dari AT pangkat B misal terhadap dt. Berarti ini adalah caranya gimana? Nah kalau integral caranya gini sekarang. A per B-nya taruh di bawah, ditambah 1, tulis lagi T-nya, B di sini juga ditambah 1, ditaruh di bawah ditambah 1, yang pangkat atas juga ditambah 1. Nah kita geser, tak kasih contoh dah. Misal gini, persamaan X-nya itu adalah misal 5T pangkat 3. Berarti kalau mau diturunkan, berarti dx per dt itu sama dengan 5, 3 taruh depan, dikali 3, T, 3-nya dikurangi 1. Berarti sama dengan 5 kali 3, 15. T, 3 kurang 1 itu, T kuadrat. Oke. Terus, kalau misalkan 15T kuadrat ini misal saya integralkan, jadi integral dari 15T kuadrat terhadap dt. Berarti sama dengan, ingat, 15 dibagi dengan 2-nya taruh bawah, terus ditambah 1. Nah, terus T-nya tulis lagi, 2 ditambah 1. Nah, ini nanti hasilnya pasti balik lagi ke 5T pangkat 3. Sama dengan 15 bagi 3 dikali T pangkat 3 loh. Sama kan? Balik lagi 5T pangkat 3. Nah, itu caranya ya. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang tadi. Tadi kita sudah dapat persamaannya adalah ini. Oh ya, ini tadi kan tipsnya. Jadi tak kasih tanda.
Nah, terus untuk mengingatnya kalian juga perlu ini yang penting-penting. Oke, tak tulis lagi persamaannya. X sama dengan 2T kuadrat plus 5T min 1. Ini adalah persamaan posisi. Nah, kalau ingin mencari percepatan, berarti kan lihat dari posisi, kita dapatnya posisi. Posisi diturunkan, dapat kecepatan. Kecepatan diturunkan, dapat percepatan. Oh, berarti untuk menentukan percepatan dari posisi, berarti diturunkan 2 kali. Nah, berarti kita turunkan menjadi V berarti kan 2 nya taruh depan dikali 2 T 2 pangkat min 1 T pangkat 2 min 1 ditambah 5 T ini kan sebenarnya pangkat 1 taruh di depan 5 dikali 1 T 1 min 1 min 1 ini sebenarnya kan T pangkat 0 berarti 0 taruh depan dikali 0 T pangkat 0 min 1. Nah, berarti sama dengan persamaan kecepatannya adalah 4T 2 kurang 1 itu 1 2 kurang 1 1 ditambah 1 min 1 pangkat 0 berapapun kalau pangkat 0 adalah 1 berarti 5 kali 1 5 0 kali berapapun ya 0 berarti sama dengan 4T plus 5 ini kecepatannya. Sekarang kalau ingin mencari percepatan berarti diturunkan lagi percepatan. Nah, turunan dari 4T berarti 4 ini kan pangkat 1 sebenarnya 1 taruh depan dikali 1 T 1 dikurangi 1 ditambah 5 ini kan sama dengan T pangkat 0 berarti 5 kali 0 T pangkat 0 min 1 4 1 kurang 1 0 T pangkat 0 1 berarti sama dengan 4 0 kali berapa pun 0 berarti percepatannya ternyata itu adalah sudah tidak terhadap waktu lagi karena cuma 4 langsung konstanta berarti percepatannya adalah tetap A nya tetap atau konstan percepatnya tetap pada detik ke-1 detik kedua dan seterusnya adalah 4 meter per sekon kuadrat itu ya. Lanjut yang C ada perlambatan. Ketika kita mengendarai motor kan tidak mungkin kita selalu melakukan percepatan, pasti kita juga melakukan pengereman, kita ngerem. Nah dengan pengereman inilah kita bisa memperlambat kecepatan kita. Nah inilah yang disebut perlambatan. Perlambatan ini jadi perlambatan itu sama dengan percepatan. Sama dengan percepatan. Namun arahnya berlawanan. Jadi kita di sini kita kasih simbol negatif. Negatif artinya berlawanan arah dengan percepatan. Contoh langsung. Contoh soal. Andi ke sekolah mengendarai sepeda motor. Mula-mula kecepatannya 36 km per jam. Setelah mendekati sekolahnya, kecepatannya dikurangi menjadi, ingat di sini ada kata menjadi 18 km per jam dengan waktu 5 sekon. Pertanyaannya, berapa perlambatan rata-rata yang dilakukan Andi? Yang pertama kita tulis terlebih dahulu mula-mula kecepatannya, berarti V0-nya itu adalah 36 km per jam. Ini kalau kita konversikan menjadi meter per sekon, berarti sama dengan 36 dikali 1000 meter dibagi dengan 1 jam 3600 sekon. Berarti sama dengan coret 36 coret berarti tinggal 10 sama dengan 10 meter per sekon. Itu V0. Terus menjadi 18 berarti V1 nya sama dengan 18 km per jam berarti sama dengan 18 dikali 1000 meter dibagi 3600 sekon. Coret bagi 18 habis, bagi 18 2 berarti setengah. 0,5 kali 10 sama dengan 5
meter per sekon. Itu adalah V1. Terus di sini dengan waktu 5 sekon berarti delta T-nya sama dengan 5 sekon. 5 sekon ya. Nah, berapa perlambatan rata-rata yang dilakukan Andi? Perlambatan itu sama dengan percepatan. Sama dengan delta V per delta T. Sama dengan delta V-nya apa? V1 min V0 dibagi dengan delta T. Berarti sama dengan V1-nya adalah 5 dikurangi 10 dibagi delta T-nya adalah 5. Berarti sama dengan min 5 per 5 sama dengan min 1 meter per sekon kuadrat. Min itu berarti menunjukkan negatif, artinya arahnya berlawanan. Jadi perlambatan yang dilakukan Andi adalah sebesar 1 meter per sekon kuadrat. Nah, di sini ada soal. Ini kalian gunakan sebagai latihan soal. Latihan soalnya masih gampang. Ada sebuah mobil yang semula diam. Berarti kecepatan awalnya dicoba. Dijalankan dengan percepatan rata-rata sekian selama 6 sekon. Berapakah kecepatan akhir mobil tersebut? Nah, silahkan di pause videonya, kemudian dicoba diorat-orat, dikerjakan di kertas atau di buku. Oke? Nah, demikian materi percepatan dan perlambatan. Silahkan klik next video untuk melanjutkan bahasan tentang gerak lurus. Semoga video ini dapat membantu kalian belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.